Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kudrat dan iradatnya lah kita semuanya masih diperkenankan untuk menghirup udara dan merasakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita semuanya, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupa untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga untuk kita semuanya selaku umatnya, yang mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran dengan cara mengikuti thalabul ilmi. Anak-anakku, Ananda siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwakarta yang Bapak banggakan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Ananda semuanya. Yang mungkin dalam kesempatan hari ini ada yang sempat menyimaknya di pagi hari, ada pula yang mungkin sempat menyimaknya di siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Pertama Bapak ucapkan selamat atas kalian yang telah lulus dalam ujian melawan hawa nafsu di bulan Ramadan pada saat ini. Kenapa lulus dari ujian? Karena ujian sangat berat. Pertama, kalian harus menahan lapar dan haus. Yang kedua, kalian harus melawan hawa nafsunya dari rasa malas. Ya. Melawan dari rasa malas, karena mengikuti kajian keagamaan itu kalau kurang-kurangnya ini akan sangat berat sekali dilaksanakan. Timbul rasa malas, inginnya tidur dan bermalas-malasan. Nah, perjuangan ini perjuangan yang sudah kalian tunjukkan dan sekarang kalian mengikuti kajiannya. Mudah-mudahan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlimpah-limpah. Karena sekali lagi di bulan Ramadan ini segala amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini Bapak akan membawakan kajian seputar akidah, keimanan. Itu bagaimana kita sebagai orang yang beriman menyikapi wabah dan musibah yang sedang terjadi di negeri tercinta ini, khususnya umumnya di seluruh dunia. Adapun tema yang akan Bapak angkat di kesempatan kali ini yaitu dengan tema Thanks to Corona. Terima kasih untuk Corona. Tentunya tema ini akan menjadi tema yang kontroversial. Akan timbul pertanyaan, kenapa judulnya berterima kasih terhadap Corona? Seolah-olah Bapak bahagia dengan adanya wabah dan musibah. Seolah-olah Bapak ini senang atas hadirnya wabah dan penyakit yang sedang melanda. Tentu itu bukan harapan dari pengertian yang Bapak bawakan dari tema ini. Yang dimaksud dengan tema ini adalah mudah-mudahan dengan diangkatnya tema ini, setelah kajiannya timbul di dalam benak hati kita masing-masing. Yang pertama, timbul sifat sabar dan ikhlas dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik takdir yang baik
maupun takdir yang buruk. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat menerima dengan hati yang lapang, penuh keikhlasan dan kesabaran. Bukan sebaliknya menghadapi musibah ini dengan keluh kesah, bersedih hati, menyesali nasib, bahkan sampai berputus asa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita semuanya. Poin yang kedua yang ingin Bapak hadirkan, mudah-mudahan nanti setelah kajiannya di masing-masingnya timbul rasa syukur atas rahmat yang Allah berikan, yaitu masih ditetapkannya kenikmatan untuk meyakini kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya musibah dan wabah ini bukan menjadikan kita semakin jauh dari Allah, tetapi sebaliknya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa poin ini menggambarkan, ingin menunjukkan bahwa di balik musibah selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah yang bisa diambil, dipelajari, dan diambil manfaatnya untuk kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ananda, siswa-siswi SMA Negeri 1 yang Bapak banggakan, adapun secara akidah kita kepada Allah, tentunya kita perlu dan wajib menghayatinya bahwa segala urusan di muka bumi ini, semua yang berlangsung di muka bumi ini, semuanya atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah dari kata ma asaba min musibatin illa biidznillah. Bahwa tidak ada suatu musibah yang diturunkan oleh Allah kepada kita, bahwa tidak ada suatu musibah pun yang menimpa, baik menimpa perorangan maupun menimpa suatu negeri, kecuali semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita dalam menghadapi musibah ini dengan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dijadikan alat untuk berburuk sangka terhadap orang lain. Contoh, wah, terjadinya musibah ini karena si fulan, disebabkan si fulan, karena ulah si fulan dan sebagainya. Sikap yang seperti ini malah mendekatkan kita kepada sifat suudzon, berburuk sangka, ghibah dan sebagainya. Cukuplah bagi kita sebagai orang yang beriman untuk mengembalikannya pada diri kita sendiri, sehingga adanya musibah ini dijadikan sarana untuk introspeksi diri, muhasabah diri. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Sudah sesuaikah apa yang kita lakukan dengan harapan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita jauh dari tuntunan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Karena bukan tanpa alasan atau bukan tanpa sebab Allah menurunkan wabah dan musibah ini, semua pasti karena dari kezaliman dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Allah menurunkan musibah ini agar manusia bisa merasakan pada mereka atas apa yang telah diperbuat oleh mereka. Jadi yang merasakan ini siapa? Tentunya yang merasakan itu bukan orang lain, kita. Balik lagi untuk diri kita. Kita yang merasakan dampak dari apa yang sudah kita perbuat. Maka tadi kembali lagi bahwa musibah ini dijadikan alat untuk introspeksi diri, muhasabah diri. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata menjadikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberikan petunjuk agar orang-orang yang beriman meyakini bahwa perbuatan ini semua itu akan menyebabkan turunnya wabah dan bencana yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dalam kajian ini tentunya kita ketika mengembalikan semuanya ini kepada Allah, akan timbul dalam benak hati kita ketika kita introspeksi dan muhasabah diri apa yang sudah kita lakukan. Ini menjadi petunjuk bagi kita semuanya sehingga kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Ya, sebagai alat untuk kembali, diingatkan oleh Allah. Sehingga kita tahu, diberi petunjuk oleh Allah supaya kita bisa merasakan. Di sanalah Allah ingin menunjukkan kepada kita orang yang beriman bahwa Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Allah Maha besar dan manusia sungguh lemah atas segala sesuatu. Ketika kita bisa merasakan itu, kita akan kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seberapa besar kehebatan manusia, contoh seperti negara Amerika, Cina, Jepang, negara Eropa yang lainnya, yang dikatakan kuat dalam pertahanannya, kuat dalam teknologinya, kuat dalam keilmuannya. Semuanya ketika dihadapkan oleh Allah dengan suatu musibah, virus yang begitu kecil, semuanya tidak dapat menolak dan mencegah wabah dan musibah itu masuk ke negeri. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai umat manusia. Dan kita tidak boleh sombong atas apa yang kita bisa. Itu sebagai petunjuk dari Allah. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa Allah sangat merindukan manusia. Allah ingin hambanya kembali ke jalan yang benar. Ingin kembali mengingat, kembali kepada Allah semuanya. Itulah kasih sayang Allah. Dengan bentuk Allah mengirimkan musibah dan wabah. Jadi sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, cukuplah bagi kita untuk sabar, ikhlas menerima ujian ini. Karena sekali lagi wabah dan musibah ini menjadikan ujian bagi kita, batu loncatan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa sabar atau tidak? Kalau kita bisa sabar, maka Allah akan angkat derajat kita. Dan sebaliknya, apabila kita kufur,
ya Allah akan menurunkan derajat kita di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, anandaku siswa-siswa SMA Negeri 1 Purwakarta yang Bapak banggakan, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan tema ini, yaitu hadis dari Sahih Bukhari, hadis ke-5734 yang berbunyi, annahu kana adaban yab'athuhu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fa yamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Yang perlu diambil di dalam hadis ini yaitu kata rahmatan lil mu'minin. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wabah penyakit taun atau dikatakan zaman sekarang wabah yang menular, wabah penyakit yang menular. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Aisyah bahwa taun itu adalah azab yang Allah timpakan pada siapa saja yang dikehendakinya dan menjadikannya rahmat bagi mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas takdir Allah yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi perlu kita garis bawahi di sini ada dua pengertian yang akan muncul ya dari adanya balahi atau adanya bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana berupa wabah penyakit. Yang pertama, balahi bisa dikatakan sebagai azab. Dan yang kedua, balahi bisa dikatakan sebagai rahmat. Untuk siapa balahi ini dikatakan azab? Bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan balahi dikatakan rahmat untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Di sini kita mengetahui bahwa bentuk musibah bagi orang-orang yang beriman bisa berbentuk rahmat. Artinya bisa mengembalikan dirinya kembali kepada Allah dan meningkatkan derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa yang telah diperbuat dan Allah menginginkan adanya musibah itu terjadi kepada orang-orang yang beriman supaya orang-orang beriman itu ditingkatkan derajat ketakwaannya. Makanya balahinya dikatakan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian timbul pertanyaan, bolehkah kita setelah mengetahui bahwa ada balahi berupa azab, ada balahi bisa dikatakan rahmat? Apa dengan ini kita bisa mengatakan kemudian ketika terjadi sesuatu musibah di suatu daerah atau di sesuatu negeri, kemudian kita katakan bahwa itu adalah azab dari Allah bagi mereka, orang-orang yang telah lalai kepada Allah. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh seperti itu. Itu tidak menunjukkan adab yang baik. Tentu itu akan menyakiti hati dan perasaan orang-orang yang beriman yang berada di daerah tersebut. Ya, karena di daerah tersebut pasti tidak semuanya semua orang-orangnya tidak beriman kepada Allah. Pasti di dalamnya tentunya ada sebagiannya orang yang taat kepada Allah. Ya. Terus kenapa Allah menurunkan musibahnya? Padahal ada orang-orang yang taat. Tadi satu bisa jadi itu
musibah turun bagi orang-orang yang beriman di daerah itu sebagai batu loncatan untuk meningkatkan derajat ketakwaan di sisi Allah dan untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan bisa jadi juga ini menjadi ujian bagi dirinya untuk meningkatkan derajat kesabarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita sembarangan mengatakan bahwa itu azab, apalagi kepada perorangan yang mendapatkan musibah. Wah, si fulan tuh kena musibah, terkena virus tuh. Pasti tuh kena azabnya Allah tuh. Rasain tuh. Ya, apalagi seperti itu tidak boleh. Ya, itu bukan adab yang baik. Bukan adab yang baik, bukan tata krama yang baik, bukan akhlak yang baik. Ya, cukuplah kata azab itu hanya prioritasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai makhluk cukup kita mengatakan bahwa itu adalah musibah dan ujian bagi orang-orang yang mengalami. Itu tentu akan dirasakan lebih nyaman bagi orang-orang yang mengalaminya. Ya, jadi dibandingkan dengan tadi ucapan tadi, itu akan menyakitkan hatinya dan menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah, bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwakarta, setelah kita mengetahui dari yang telah kita kaji, ayat-ayat yang tadi sudah kita kaji bahwa semuanya adalah kembali lagi untuk kita semuanya sebagai bentuk kesadaran kita semuanya. Adanya musibah ini menjadikan kita semuanya dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Cukuplah ucapan seperti ini yang muncul dari lisan-lisannya orang yang beriman. Cukuplah bagi kita orang-orang yang beriman mengembalikan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ditimpa musibah, cukup kembali kita kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat berintrospeksi diri. Sebab apakah Allah menurunkan musibah di muka bumi? Baik, mari kita bersama-sama untuk berdoa ya, untuk kebaikan kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami was sayyi'il asqami. Allahumma kshif 'anna al-ghala wal waba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari segala bentuk musibah, baik musibah itu berupa bencana ataupun wabah penyakit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan doa kifarahat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah, itu semata-mata dari kebodohan pribadi, dan apabila banyak yang benarnya itu
semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu atas mata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda dan semuanya memaafkannya. Wa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.